Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sisti Putri, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401132030. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 04 Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa maju ke depan. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Keterangannya apa? Sakit, alfa, atau izin? Oh, iya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu minta kepada murid ibu semuanya untuk berdiri. Pancasila, aku mendukungmu. Ayo maju, ayo maju. Ya, sekarang harap duduk kembali. Nah, Ibu tanya dulu materi sebelumnya, siapa yang masih ingat materi tentang saling menghargai? Apa itu pengertian saling menghargai? Ya, Mutia. Ya. Kemudian, seperti apa contoh sikap saling menghargai? Misalnya tidak menghina budaya lain. Ada yang lain lagi jawabannya? Iya. Iya, berteman dengan semua orang. Artinya berteman itu tidak memandang atau memilih-milih teman. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi zakat fitrah. Kaitannya materi sebelumnya dengan materi yang sekarang, kemarin itu kita belajar tentang saling menghargai. Nah, bab ini tentang indahnya lapang dada, saling berbagi. Maka kaitannya yaitu mentransfer, artinya memberikan bantuan, berbagi dari kita misalnya yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Nah, perhatikan ke depan. Bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan? Senang.
Kemudian bagaimana kalian menyambut pada akhir bulan Ramadan? Menyambut hari raya Idul Fitri. Kemudian coba kalian bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang tidak mempunyai atau tidak mencukupi jika ia menghadapi hari raya Idul Fitri. Bagaimana perasaannya? Sedih. Nah, karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna zakat atau arti zakat fitrah. Kemudian diharapkan peserta didik juga mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah. Coba perhatikan dulu ke PowerPoint-nya. Di sini ada video interaktif, silahkan dilihat, ditonton, disimak. Nah, tadi itu merupakan video interaktif tentang zakat fitrah. Apa yang kalian tanggapi dari video tadi? Tentang orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian siapa yang tadi menerimanya? Orang fakir miskin ya. Nah, di sini ada definisi atau pengertian zakat. Tolong Bilal bacakan dulu. Definisi zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib. Iya. Zakat fitrah. Fitrah itu artinya bersih, yaitu zakat yang wajib. Berarti harus dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan hartanya ya. Nah, manfaat zakat sambil dicatat ya poin-poin yang pentingnya. Ibu minta tolong bacakan Davi. Miskin. Iya. Yang pertama membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua kemudian berbagi dan sebagai pemerataan sosial. Jadi yang mana yang kurang mampu itu merasa cukup juga ya seperti kita. Nah, tadi kan Ibu sudah suruh kalian untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Mutia, silahkan. Iya, bagus pertanyaannya ya. Jika kita mengeluarkan zakat untuk satu orang, berapa kilogram beras? Ada yang bisa menjawab? Berapa kilo? Iya, Kak. Iya, benar atau tidak? Ya, ada tepuk tangan untuk temannya yang menjawab dan yang bertanya. Bagus sekali. Iya, untuk satu orang itu 2,5 kilogram beras ya. Nah, di sini terdapat banyak permasalahan yang kita hadapi tentang zakat ini. Misalnya orang-orang bertanya, makanan apa saja yang boleh untuk dikeluarkan zakat dan tidak boleh dikeluarkan untuk membayar zakat. Ya, misalnya seperti itu. Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Diikuti video yang ada. Yuk ikuti ya, sama-sama ya.
Sudah ya, harap duduk kembali. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Di sini akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik, yaitu kita membahas tentang masalah atau kasus tentang zakat fitrah. Kelompok pertama ini melingkari ya, mengerjakannya secara berkelompok, didiskusikan kepada temannya, dibayarkan zakat. Yang kelompok 2 yaitu mencocokkan ya. Mencocokkan zakat fitrah ini pasangannya yang mana ya. Kerjakan secara berkelompok. Kemudian kelompok 3 menjawab pertanyaan. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian didiskusikan. Ya, bagus. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1, 3, dan 2. Berarti sudah semua ya? Ya, kalau sudah, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, pengerjaan LKPD-nya ke depan kelas ya. Nanti semuanya maju per kelompoknya. Kelompok pertama sudah siap? Ya, kalau sudah silahkan maju kelompok 1. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota 1 untuk membayar zakat fitrah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Nah, Ibu tanggapi dulu ya. Untuk kelompok 1 ini tadi adalah makanan yang bisa untuk digunakan mengeluarkan zakat. Apa saja tadi? Beras. Iya, daging misalnya, karena kita ini biasanya menggunakan makanan pokok itu beras. Ya, mungkin itu adalah masalah yang biasa kita hadapi. Dah, kemudian kelompok 2, silahkan maju untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, masalah yang dihadapi pada kelompok 3 ini yaitu tentang hikmah. Apa saja hikmahnya tadi? Manfaat. Kalau manfaatnya apa? Manfaat kita berzakat. Untuk mensucikan. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, nah di sini ada soal formatif untuk 10 orang yang maju ke depan. Nanti perwakilan dari kelompoknya menjawab soal ya. Nanti dinilai sama Ibu. Udah disiapkan siapa-siapa saja per kelompoknya yang maju? Ya. Nanti kalau kalian sudah maju itu kalian tinggal pilih pilihan jawabannya. Ada A, B, C, D ya. Ya, yang pertama itu Gwen, kelompok 1.
Ayo maju coba. Yang lain perhatikan. Pilih nomor berapa? Coba ya. Apa yang menjadi tolak ukur standar wajibnya zakat fitrah pada seorang muslim? Salah. Coba sekali lagi. Nggak bisa ya jawabnya. Dah duduk. Langsung duduk. Salah. Ayo jawab lagi. Masih bisa tuh waktunya. Oh, habis. Oke ya. Ada yang benar, ada yang salah. Kita bahas yang salah ya. Tadi itu ada 2 orang yang salah itu tentang pertanyaan apa? Waktu mengeluarkan Iya. Perhatikan, zakat itu apa artinya tadi? Hukumnya itu fardu ain. Ini yang salah-salah nih. Nah, di sini juga tidak ada yang memilihnya. Di Indonesia, pembayaran zakat ini seringkali disalurkan dalam bentuk uang. Boleh atau tidak? Coba lihat, boleh atau tidak? Iya, tidak menurut mazhab Imam Syafi'i itu uang itu tidak boleh untuk mengeluarkan tapi itu menurut Imam Syafi'i ya. Karena kita ini biasa menggunakan makanan pokok. Nah, jadi kalau di rumahnya ada 4 orang dalam satu keluarga, berarti berapa kilo beras? Kalau 4 orang? 10 kilo ya. Nanti belajar untuk pergi membayar zakat sendiri ke masjid. Jangan orang tua lagi ya. Belajar. Kemudian kita simpulkan sama-sama ya. Simpulkan sama-sama materi tadi. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Misalnya zakat itu apa pengertiannya? Coba Zahra, zakat itu artinya apa? Bersih. Kemudian orang yang dalam perjalanan tapi tidak membawa bekal itu juga berhak untuk menerima zakat. Ya. Udah ya, udah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Senang atau tidak? Senang. Iya, sudah paham atau belum? Untuk tugas di rumah nanti kalian belajar untuk menakar ya atau menimbang berapa banyak misalnya nanti saat menyambut bulan Ramadan itu dipraktekkan ya. Nah, jadi di rumah itu belajar misalnya beras berapa kilo itu belajar di rumah sama orang tuanya untuk menakar untuk mengeluarkan zakat ya. Nah, sebelum kita menutup materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.